sebentar lagi mau puasa nih. Kak Ina sendiri ada nggak sih Kak, persiapan khusus untuk menjelang puasa tahun ini gitu Kak? Yang paling penting sih ibadah sunnah mungkin dibanyakin ya, ibadah yang wajib mungkin dibuat lebih disiplin lagi. Terus juga makanan dijaga nutrisinya, karena kan satu harian kita akan kosong ya perut ya, jadi dimaksimalkan lagi nutrisinya di saat sahur dan buka puasa supaya di tengah-tengah kegiatan kita saat kita berpuasa tuh nggak sampai terganggu lah kita punya kesehatan, kita punya kestabilan fisik kita nggak sampai terganggu gitu. Jadi puasa juga tetap bisa berjalan dengan lancar. Apalagi kan kemungkinan ya Kak, tahun ini juga kegiatan jadi lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya gitu ya Kak. Betul, karena kan aku kan banyak banget nih sebagai ibu rumah tangga, sebagai entrepreneur juga, sebagai entertainer juga, jadi harus bisa menjadi amuba membelah diri, membagi waktu gitu untuk anak-anak juga, untuk kerjaan juga. Berat nggak sih Kak menjalani beberapa waktu belakangan ini menjadi single parent gitu Kak, dengan kegiatan-kegiatan Kak Inara dengan peran sebagai ibu juga gitu? Menurut aku sih, jadi apapun kita, dalam bentuk apapun kegiatan kita, kerjaan kita, itu pasti akan selalu ada resiko gitu. Mau itu jadi ibu rumah tangga, mau jadi single parent, mau jadi apapun lah ya, pasti akan ada resikonya gitu setiap pekerjaan menurut aku. Jadi ya dijalanin aja dengan penuh rasa syukur, dinikmatin aja semua pekerjaan yang datang, karena di tengah-tengah kesibukan kita ada orang yang menginginkan posisi kita gitu. Ada orang yang masih mencari-cari, berjuang, mencari nafkah, mencari pekerjaan, mencari lapangan pekerjaan yang halal gitu di tengah-tengah kesibukan kita. Jadi disyukurin aja lah segala kesibukan yang kita tekunin saat ini. Atau mungkin ada kesulitan gitu, ada kesulitan kah selama menjadi single parent, atau malah lebih nyaman gitu Kak sekarang ini? Apa ya? Gimana ya? Sebenarnya masing-masing seperti tadi aku bilang ya, masing-masing pasti ada resikonya lah, pasti ada plus minusnya. Kayak misalnya kalau kita punya pasangan, otomatis waktu kita untuk diri sendiri pun juga berkurang, karena kita harus memikirkan untuk menservis pasangan, untuk memikirkan keinginan pasangan maunya kayak gimana gitu. Jadi ketika nggak ada pasangan, otomatis kita akan lebih mengutamakan diri kita sendiri kan, memperhatikan kondisi diri sendiri, baik itu kondisi fisik maupun mental, kondisi anak-anak kayak gitu. Jadi masing-masing ada plus minusnya lah. Berarti fokusnya jadi lebih ke diri sendiri dan ke anak-anak aja gitu ya? Ya, syukur-syukur ya. Kadang ada beberapa orang yang memang beruntung yang mendapatkan pasangan yang memang dia mengerti gitu bahwa istrinya ini atau pasangannya ini membutuhkan me time untuk bisa merawat dirinya. Toh kan nanti ujung-ujungnya itu untuk diri dia juga gitu kan. Ada yang memang sudah dianugerahkan pasangan yang suportif. Nah, untuk orang-orang yang kurang beruntung, ya saran aku ya pinter-pinterlah membagi waktu, gimana caranya supaya kita bisa tetap di satu sisi tetap bisa merawat diri, tetap bisa meningkatkan value diri kita, di sisi lain kita tetap bisa menjaga dan melayani pasangan. Semangat. Oke, mungkin Kak tahun ini ada bisnis baru lagi nggak sih yang Kak Ina pengen rambah lagi gitu Kak? Mungkin? Insya Allah doain aja. Kalau aku sebenarnya paling pantang kalau misalkan belum memulai suatu bisnis sampai kurang lebih 80% untuk dipublish itu, aku kayaknya aku mending aku stop dulu gitu. Tapi rencananya ke arah mana gitu mungkin Kak bisnisnya? Skincare mungkin, Skincare. Insya Allah. Itu karena memang belajar dari Dokter Richard sebelumnya, karena kedekatan Kak Ina dengan dokter. Iya betul, itu salah satu faktor juga. Dan memang dulu waktu aku masih jadi ibu rumah tangga, memang pernah aku juga jualan skincare buatan aku sendiri, homemade gitu, dari susu
Jadi memang bahan-bahannya. mau mengembangkan yang itu lagi, yang dulu lagi Insya berarti. Allah kalau memang ada kesempatan dan ada apa ya, dipermudah lah gitu ya peluangnya untuk bisa ngebangun bisnis yang waktu itu, ya aku akan bangun bisnis yang sama. Kalau misalkan nggak bisa ya aku harus bisa mengembangkan produk yang lain. Oke, Kak, mungkin tahun Ramadan tahun ini kayak gitu kan. Apakah akan ada silaturahmi gitu ke bapaknya anak-anak mungkin atau ke keluarganya mereka gitu? Aku belum tahu pasti sih kalau untuk soal itu ya, karena masih menunggu juga proses untuk sidang perceraian aku untuk inkrah gitu. Putusannya mungkin kalau sudah inkrah dan kita semua bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik saja dengan kepala dingin, aku yakin sih aku nggak ada masalah sih untuk menemui pihak keluarga dari mantan. Tapi untuk yang perkembangan kasusnya Kak Ina sendiri seperti apa sih Kak sampai saat ini? Sudah ada yang royal, apalagi yang royal itu kalau sudah ada keputusan? Kemarin katanya damai gitu ya? Masih dalam proses mediasi. Insya Allah tanggal 13 kalau nggak salah ya, nanti akan ada nota kesepakatan, nota perdamaian. Oh, berarti nunggu tanggal itu untuk nota perdamaian atau Iya. Doain aja mudah-mudahan ada titik terang. Kesepakatan seperti apa sih Kak yang Kak Ina dan bapaknya anak-anak sepakatin gitu? Belum bisa aku buka karena belum ada tanda tangan yang gimana. Berarti nunggu nanti tanggal gitu ya. Kak, kalau untuk yang di kasus hukumnya gitu Kak, apakah akan ada pencabutan laporan atau apa mungkin Kak? Atau mau tetap proses berjalan aja gitu Kak? Aku sih sebagai orang yang dilaporkan nggak bisa berbuat banyak ya. Ya menunggu aja dari pihak sana maunya seperti apa. Tapi kan sampai sekarang masih terlihat alot gitu ya, masih gitu-gitu aja gitu Kak. Itu nggak ada pengen, udahlah nggak usah dilanjutin lagi lah, udahlah nggak usah ini kita damai-damai aja gitu. Atau komunikasi ke pihak beliau mungkin Kak? Kan kita sudah pernah beberapa kali ketemu kan, bahkan anak keluarga juga sudah. Menurut aku untuk ikhtiarnya sih aku udah berusaha. Selebihnya kan semuanya ada di keputusan di tangannya gitu. Berarti nunggu proses dari dianya aja gitu, mau kayak gimana gitu Kak? Iya. Kayaknya ikut apapun keinginannya. Oke, mungkin Kak terakhir gitu Kak untuk kehidupan Kak Ina sendiri ke depannya, apa sih yang belum Kak Ina capai gitu Kak? Yang pengen Kak Ina capai di tahun ini gitu mungkin? Atau mungkin di Ramadan tahun ini gitu? Aku sih pengen banget bisa umroh sama anak-anaknya. Karena kan namanya ibadah umroh itu kan pasti lama banget ya makan waktunya, bisa sampai 9 hari yang paling cepatnya. Jadi aku nggak pengen gitu ibadah kepikiran sama anak-anak, aku sih pengennya sampai ada rezekinya gitu untuk bisa berangkat bareng sama mereka, sama mbaknya juga. Jadi kalau misalkan pun aku nggak bisa bawa anak-anak bener-bener ikut ibadah gitu kan di tanah suci, sengaja mereka bisa nunggu lah di hotel gitu kan, kalau emang nggak bisa ngikut ke Masjidil Haramnya gitu, bisa aku titipin sama mbaknya gitu, daripada jauh gitu kan di rumah. Kayak aku kepikiran anak ini gimana, sakit atau apa ya kan, dititipin sama siapa nggak tahu ya, mending dibawa sekalian gitu. Cuman kan ya tahu sendiri ya, umroh itu kan nggak murah ya biayanya, untuk satu orang aja lumayan, apalagi anak aku 3 belum mbaknya ya kan, satu pasukan itu. Jadi mesti dikumpulin dengan duit ekstra ya kayak? Iya, bukan lagi. Udah gitu aku juga berangkat pasti kan aku bawa asisten juga, jadi udah berapa orang tuh ya kan, rame. Berarti rencana tahun ini belum tahu ya Kak kapan gitu bakalan mewujudin keinginan kayak ini? Bismillah lah, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Tapi apapun itu aku yakin Allah sudah menentukan yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang aku butuh, bukan apa yang aku mau. Oke, Kak, aku sekalian Kak sebagai sahabat Dokter Richard juga nih Kak, melihat permasalahan yang dihadapi sama dokter gitu Kak. Sebagai sahabat seperti apa sih kamu melihatnya? Apa sih, ada masalah apa sih? Supportnya gitu, dikit aja. Supportnya aja Kak. Masalah sih, soalnya kan baik pihak sebelah sananya juga temen ngaji, nah sebelah sini juga dokter juga, Richard juga banyak ngebelain aku juga banyak berhutang budi sama beliau, karena kan biar gimana pun beliau ya orang yang pertama kali mengangkat
berita aku sampai viral dan bisa menjadi atensi gitu loh, sehingga kasus aku bisa menjadi atensi lah. Apa ya, harapan aku sih kita hidup ini cuma satu kali sih, ya udahlah, nggak ada salahnya untuk meminta maaf jika kita salah, sekalipun kita nggak salah. Dan itu udah pernah aku lakuin kan kemarin, sekalipun aku nggak salah tapi aku minta maaf. Bukan untuk menyatakan bahwa kita kalah, tapi itu menunjukkan kualitas diri kita sih. Gitu sih. Tapi kan sebelumnya pihak sana sempat minta maaf tapi ditolak sama si dokter gitu. Itu Aku nggak tahu ya. nggak tahu sih soalnya. Harapannya pengennya damai aja gitu kayak keduanya kayak. Ya, aku rasa semua orang pasti menginginkan terjadi perdamaian. Nggak ada yang pengen ribut berkepanjangan, dan juga nggak ada juga yang pengen berlama-lama dalam posisi terfitnah atau terzolimi. Jadi ya sesegera mungkin lah kita menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita, karena ya kita bawa sampai akhirat nanti kan sayang banget ya bisa mengurangi pahala kita. Itu kalau misalnya kita masih ada tentang mungkin kita pernah menyakiti perasaan orang atau menzolimi orang, wallahu alam, kita nggak pernah tahu lah kesalahan apa yang pernah kita perbuat hablum minanas sesama manusianya gitu, atas sesama manusia. Karena sebagus apapun ibadah kita, hablum minallah kita, hubungan kita sama Allah, tapi kalau kita tidak bisa menjalin hubungan yang baik sesama manusia, ya menurut aku sih akan sayang ya, amalannya sayang gitu, pahalanya. Aja sih, aku ini buat reminder diri aku juga ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Ina.